Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja, Son. Apa tema hari ini? Tema hari ini adalah legenda-legenda di balik hero-hero Mobile Legends ya. Nah, ini dia yang sudah ditunggu oleh orang-orang pencinta Mobile Legends, Son. Nah, combo nih ya udah mitologi, biar Mobile Legends. Buat kau ya, yang kau ngeluh kalau sebentar kau main Mobile Legends, ini ngelek, jaringan terkonsel macam ini. Kau tengok ini kerja kami nih, demi kelancaran kau main Mobile Legends sama main PUBG, kau bilang elek itu. Ang fikir sama otak dia, aku mantap nih kau macam ini. Nyawa taruhan. Nah, ya kan? Ini pasti meledak sekali di video. Pasti ini ditonton oleh para pengangguran yang suka nggak tidur malam-malam, Son. Suka begadang. Enggak, karena saya salah satunya ini ya. Benar. Jadi mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di Special Edition di mana kita akan membahas tentang hero-hero Mobile Legends dan cerita-cerita di balik dari mereka gitu ya, Son ya. Dari mana mereka diadaptasi gitu ya. Oke, kalau gitu mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di Special Edition terbaru dari Di Atas 12. Yang pertama ini ada karakter lapu-lapu, Son, ya kan? Nah, ini adalah seorang fighter ya, Son ya, kalau di Mobile Legends, Son ya. Yes, dia adalah Pinoy nih ya, Pinoy, berasal dari Filipina nih. Jadi lapu-lapu itu adalah salah satu karakter pertama yang diambil dari sejarah nyata Asia Tenggara, Son. Jadi lapu-lapu ini itu emang beneran ada, Son. Di Filipina lebih tepatnya. Di mana beliau adalah kepala suku dari Pulau Mactan di Filipina pada abad ke-16, Son. Ya kan? Jadi lapu-lapu ini itu dikenal sebagai pahlawan nasional pertama dari Filipina, guys. Karena dia berhasil mengalahkan penjajah Portugis yang bernama Ferdinand Magellan. Iya, Magellan itu ya. Tepatnya pada pertempuran Mactan di tahun 1521. Jadi lapu-lapu ini dijadikan sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme, Son, oleh seluruh rakyat Filipina. Oh, di kita kayak siapa ya? Budi Utomo kayaknya. Oh iya, Budi Utomo, benar. Ini hero kebanggaannya Bang Windah ini. Lapu-lapu ya? Lapu-lapu. Dia selalu pakainya itu terus soalnya. Oh iya ya. Itu doang udah lapu-lapu. Dia ngelempar pisau itu kan yang sak gitu kan. Sak. Ya. Sebenarnya adaptasinya lebih ke Rexar. Nah. Gue lupa nama lainnya Rexar. Tapi dia membawa babi hutan tapi ya. Enggak. Bedanya ya. Enggak. Rexar bawa kan? Bawa. Yang selanjutnya ada Gatot Kaca, Son. Nah, ini dari Indonesia nih ya kan. Siapa yang gak kenal sama otot kawat tulang besi, Son? Nah, jadi Gatot Kaca ini adalah tokoh yang sangat populer, Son, di Indonesia, khususnya di dunia pewayangan. Jadi tokoh ini itu berasal dari Wiracarita Mahabharata. Sorry, ini nama dongeng atau karakter ini? Nama dongengnya. Oh, nama dongengnya. Mahabharata kan. Kayak nama kitabnya gitu kali ya. Iya. Walaupun berasal dari mitologi, Gatot Kaca di Mobile Legends menggunakan desain yang sangat spesifik yang persis pada versi pewayangan Jawa gitu, Son. Jadi nggak banyak modifikasi lah di karakter Gatot Kaca ini. Dia didesain lengkap dengan caping Basunanda yang ada di punggungnya yang memungkinkan dia buat terbang tanpa sayap, Son. Oke, iya. Jadi bukan ini ya, bukan ATM ini ya. Amati tiru modifikasi. Iya, bukan. Enggak, benar-benar ATP ini. Apa tuh? Amati tiru pleketip. Mungkin ada sedikit modifikasinya. Pasti. Mungkin ada sedikit dari jurus-jurusnya atau apa gitu kan. Tapi kan memang tujuannya Gatot Kaca ini ada di Mobile Legends kan untuk mengangkat budaya Indonesia sebenarnya. Jadi emang lebih baik ya persis, jangan banyak modifikasi kalau menurut gua. Loh, kok Gatot Kaca mah nggak pakai ini palu misalkan? Repot nanti ya. Tangannya kalau nonjok nggak ada petir-petir harusnya. Lah ya kan. Nggak apa-apa. Itu The Flash itu mah. Oh iya. Gak apa-apa ya, masih Keren keren tuh menurut gue sih. Nah, yang ketiga nih ya, ada Yi Sun Shin Atau YSS biasanya orang bilangnya. YSS nih sangat OP sekali nih. Benar. Emang di cerita aslinya pun OP juga emang ini. Dari Korea Selatan kan ini. Oke. Kan. Jadi emang karakter ini kan identik banget sama kapal kura-kuranya dia ya kan. Oh iya. Kadang-kadang suka dinaikin itu ya. Nah, gitu kan. Kalau lagi saat jadi cepat jalannya gitu kan. Ini benar-benar diambil langsung sih dari sejarahnya Korea.
Oh. Ini nggak ada modifikasi juga nih. Karena sosok aslinya ini adalah Laksamana Jisanshin emang ada nih, tokoh nyatanya emang ada. Dia itu adalah komandan angkatan laut dari dinasti Joseon. Oke. Ini pasti orang-orang yang nonton drakor nih sudah pasti mengenal karakter ini ya. Jadi dia ini kurang lebih kayak si lapu-lapu tadi lah. Dia adalah national hero gitu kan. Jadi dia itu dikagumin karena kemenangannya melawan angkatan laut Jepang ya, dalam perang Imjin, terutama pada pertempuran Myeongyang namanya. Oke. Di mana dia itu menang, padahal jumlah dari pasukannya itu sangat sedikit. Tapi saya udah lama itu tadi nggak denger Myeongyang. izin gitu kan. Itu lagi, Saya udah lama nggak denger itu. lagi ngurusin perang yang lain kayaknya. Oh, oke. Semoga cepat selesai. Yes. Jadi bahkan senjata yang kapal kura-kura tadi sih, atau dalam bahasa Korea Gobukson, itu beneran inovasinya si YSS-nya itu. Oke. Beneran nyata itu. Emang mostly kalau gue nonton drakor gitu sering banget kesebut sih Jisanshin ini. Oh, sering banget disebut ya? Kayak bener-bener wah orang bangga banget sama Jisanshin ini. Memang masyarakat Korea Selatan menganggap dia sebagai pahlawan. Pahlawan. Gitu ya. Gokil sih. Kemudian diangkat sama Mobile Legends untuk menarik player Korea Selatan itu maksudnya. Gitu. Hah? Bukan ya? Hah? Ya nggak apa-apa tapi kan. Bisa. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa emang. Bagus, inklusif berarti kan game-nya kan. Inklusif, Iyalah. dari mana-mana kan. Iya, ngambil dari mana-mana. Indonesia juga kebagian gitu kan. Dan yang selanjutnya sih, Oke. dari Myanmar. Dari Myanmar. Siapa ini? Min Sitar. Oh, Min Sitar. Ini yang narik itu kan siapa tombak? Benar, Iya yang pakai kan? tombak. Jadi emang tombak ini merepresentasikan kejayaan kerajaan kuno di Myanmar sih. Jadi sosok aslinya itu terinspirasi dari Raja Kian Sita namanya, yang memerintah kerajaan Pagan antara tahun 1084 sampai 1112. Oke. Sering denger ya kerajaan Pagan ya, Pagan Empire ini. Pagan Empire ya. Kok sering denger ya? Tapi kok Myanmar ya? Gue pernah denger tapi kayak dari barat gitu ya. Iya. Tapi bukan Empire mungkin, Bukan, pageant yang bukan. lain mungkin. Iya, kayaknya beda deh. Iya. Beda jauh sih ini si Pagan sih. Mungkin beauty pageant kali yang ente. Bukan. Ha? Kontes Bukan. kecantikan. Bukan itu, bukan. Miss Colorado, Enggak. Miss California, Los Angeles. Bukan, Oh. Miss Indonesia aja sih. Jadi Kian Sita ini dianggap sebagai salah satu raja terbesarnya Myanmar sih. Dia dikenal sebagai pembangun yang hebat yang menyatukan rakyatnya dan menyebarkan budaya serta agama sih. Komplit ini udah. Oh. Infrastruktur jalan, budaya jalan, agama jalan, nyatuin rakyat Ideologi jalan. Ideologi jalan nggak? Harusnya jalan. Kan sekarang ini terbesar. Iya benar. Sekarang Myanmar lagi ada perang juga, Bro. Iya, karena nggak ada sih Kian Sita ini. Nah, Kan? itu dia. Lewat. Kepemimpinan berpindah tangan kepada yang bermasalah gitu dengan rakyat. Soalnya kan itu kan perang kan? Perangnya internal kan Myanmar kan. Gede lagi kan, gak kelar-kelar ya. Jadi fun fact juga nih, Min Sitar itu merupakan gabungan kata dari raja prajurit sih. Ini yang merakyat mungkin ini ya. Iya, jadi udah raja, prajurit juga bisa. Nah, Emang fighter banget ini. kalau itu kan Min Sitar tadi kan. Kalau Min Solo apa? Pembangunannya kuat juga. Oh, Ya kan. Raja Jawa artinya bukan? Bukan. Raja rakyat ini. Oh, iya benar. Raja merakyat. Oh. Itu artinya. Yang selanjutnya ini ada Kadita Son dari Indonesia. Nah ini pasti penonton udah pada tahu ya Kadita ini diambil dari mana gitu. Jadi Kadita itu merupakan adaptasi dari penguasa Laut Selatan yang sangat terkenal sekali Son. Ceritanya itu berasal dari mitologi Jawa yang di dalam cerita tersebut itu namanya bukan Kadita Son tapi Nyi Roro Kidul atau Dewi Kadita tapi. Oh iya emang nama lainnya Kadita ya. Dalam beberapa versi legenda yang lain gitu. Ya kan. Jadi emang namanya memang ada beberapa versi legenda yang mengatakan nama dia ini Kadita gitu. Dewi Kadita. Iya. Gitu. Gue awalnya juga mikir kan Nyi Roro Kidul jadi Kadita. Dari mana ini gitu kan? Tapi emang kalau kayak mitologi gini nggak begitu berani buat modifikasi. Nah, itu berani karena ente lebih berani sama Dek Dita masih daripada Kadita. Gua sama siapapun kan harus menghargai. Oh. Jadi di dalam legendanya itu menceritakan tentang seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran, Son. Oh, emang terkenal cantik sih ya di Pajajaran ya. Benar. Karena ente sering bolak-balik Pajajaran ya pada Ngapain? masanya ya. Ngapain? Oh enggak, cuma ke Bandung doang waktu itu. Bandung doang. Ke Parahyangan nih. Setelah kuliah, Linda. Jadi Dewi Kadita ini diceritakan bahwa dia tuh mengasingkan diri Son ke pantai selatan karena dia terkena sebuah kutukan. Lalu begitu sampai pantai selatan, ia menjadi penguasa spiritual di sana Son. Jadi makanya kan Kadita kan jurusnya kan pakai ombak-ombak gitu-gitu kan. Dicelup kan? Emang dicelup ya? Dicelup. Oh iya. Kalau gue masih ingetnya yang skill dia yang maju mundur itu. Oh iya. Iya. Yang ultinya masuk ke dalam terus Benar. buar. Nah, itu. dicelup tuh. Benar-benar nyemplung ya, bukan Nyemplung. bukan nyelup itu namanya. Oh iya. Walaupun ya nggak mungkin kalau itu dari morphling kan Son maksudnya kan. Enggak. Kan pasti dari cerita Nyi Roro Kidul. Iya. Mungkin morphling itu Nggak apa mungkin, nggak itu. mungkin. Walaupun bisa maju mundur juga sih. No. Tapi ya bagus ya, maksud gue ada karakter Indonesia udah ada 2 nih sejauh ini ya kan yang diambil dari legenda Indonesia
Indonesia kan. Asik juga maksudnya gitu loh. Dan Kadita kan terkenal kuat juga kan maksudnya kan. Iya, salah satu match yang kuat kan. Enggak, maksudnya salah satu match yang kuat di gamenya gitu. Iya bener. Iya kan, jadi pas gitu Kuat dengan banget itu. penguasa Laut Selatan. Yang selanjutnya di sana datang dari Malaysia kali ini, ya kan, yaitu Badang. Oh, itu baru tahu gue Malaysia. Iya, karena yang bukan dari Malaysia batik. Badang dari Malaysia. Ya kan. Ternyata apa singkatannya itu batik dan rendang. Ya sih, enggak, itu dari Indonesia ya. Jadi karakter yang mengandalkan pukulan bertubi-tubi ini itu berasal dari cerita rakyat Melayu tradisional yang sangat terkenal, Son. Baik di Malaysia dan di Singapura. Walaupun Lee Kuan Yew nggak baca ini katanya. Jadi Badang diceritakan pada awalnya itu adalah seorang budak yang miskin dan lemah dengan pekerjaan membuka hutan, Son. Oh. Jadi suka ngebuka-bukain jalanan di hutan gitu. Iya. Walaupun bukan buat sawit tapi kali ini. Bukan buat wush. No. Dan bukan buat pindahin ibu kota kali ini. Bukan. Di suatu hari dia menyadari bahwa tangkapan ikan di perangkap ikannya itu selalu habis dimakan, Son. Ia kemudian curiga dong ya kan, dan akhirnya mengintai ikan-ikan tersebut. Dia pengen tahu siapa nih yang makan ikan gue selama ini. Dan ternyata, Son, yang mencuri ikan dia itu adalah seekor hantu air, Son. Waduh. Dan ditangkap akhirnya sama si Badang. Jin tersebut kemudian memohon ampun dan berjanji bahwa dia akan mengabulkan satu permintaan dari Badang. Yang penting gue dilepasin katanya. Badang kemudian meminta satu permintaan di mana dia ingin menjadi orang yang sangat kuat sekali, Son, supaya dia nggak capek kerja lagi. Aduh. Karena saking kuatnya dia gitu kan. Kalau gitu langsung endingnya minta duit. Enggak. Kerja kan buat duit. Oh iya benar juga sih, benar juga sih. Iya, kurang Benar, jauh. benar. Kurang jauh visinya jauh ya. visinya. Akhirnya jin tersebut setuju, Son, tapi dengan satu syarat, Son, di mana Badang harus memakan muntahannya hantu tersebut, Son. Badang kemudian setuju untuk melakukannya dan akhirnya dia menjadi manusia terkuat. Bahkan si Badang ini itu diangkat menjadi panglima kerajaan di Tumasik, Son. Oh. Yang sekarang sudah berubah nama menjadi Temasek. gitu kan. Nah, itu kalau minta jadi orang terpintar di dunia langsung No. Temasek jadinya. Jadi jurusnya Badang yang ninju banyak banget itu ya kan, dan sangat kuat itu memang merepresentasikan ceritanya dia di legendanya Malaysia gitu, Son. Oke. Gitu. Makanya di Mobile Legends dia pukulannya kan yang kuat kan. Benar gitu. Tapi gila juga ya, dia sampai rela makan muntahannya ya. Bener. Udah dicolong suruh makan muntahannya sih. Nah, tapi kan jadi manusia terkuat habis itu. Iya. Bayangin kalau enggak. Nah, udah muntah di mobil, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa lagi. Gitu kata teman saya. Oh. Iya, mendingan jadi Badang kan? Mending jadi Nah, badang. Bener. itu. Gitu. Minimal ngongkosin cuci mobil lah gitu No. kan. Nah, yang selanjutnya sih kita akan bergeser ke Tiongkok sekarang. Sudah tahu ini karakternya siapa. Pasti Sun Gokong ini. Sun Gokong. Bener. Sudah jelas nih diambil dari salah satu karya klasik ya kan, Journey to the West. Oh oke. Bukan Romance of Three Kingdoms bukan ya? Bukan, ini nggak ada, di situ nggak ada. Itu lebih ke Mungkin- Lubu gitu kali. Mungkin Zilong kali. nanti. Zilong. Iya nanti. Kalau di sini filmnya Kerasakti namanya ya, bukan kayak Journey to the West gitu-gitu ya. Kerasakti. Kerasakti Iya. ya. Jadi karakter Sun ini kan diambil dari Sun Wukong, atau Hmm. Monkey King, Raja Kera. Ceritanya tuh dia lahir dari batu mistis yang memperoleh kekuatan supernatural dari praktek Taoisme. Di situ kan dia juga punya tongkat sakti yang terkenal kan, yang beratnya mencapai ribuan ton dan bisa membesar atau mengecil sesuai keinginannya dia. Dan namanya itu adalah Rui Jinggu Beng. Di Dota namanya Jinggu Master ya. Oh, nama ultinya Monkey King. Oh iya. Nama skillnya ada Jinggu Master dia. Dan terkenal juga kan dia punya skill gitu kan, yaitu mencabut bulunya dia terus ditiup jadi cloningnya dia. Jadi banyak dia. Iya. Kalau di Dota Phantom Lancer maksudnya? Enggak, ada Monkey King Oh ada Monkey King. Beda lagi sama Lupa Phantom lagi. Lancer. Jadi ya Mobile Legends mengadaptasi semua skillnya dia gitu. Langsung gitu. Persis seperti cerita legendanya gitu ya. Persis ya kan, gandain, gede. Iya, dia bertarung dengan Toya Sakti gitu ya. Toya tuh namanya. Tongkatnya tuh Toya tuh kalau di film Kerasakti bilangnya. Oh, Toya. Toya Sakti bilangnya, yang bisa gede, bisa manjang gitu-gitu kan. Banyak banget sih di atas ya, kayak Goku kan juga dari dia juga kan. Son Goku ya yang di Son Dragon Goku, Ball ya. Di Dragon Ball kan juga tongkat bisa apa Oh panjang iya. pendek. Oh iya. Ya kan? Terus buntutnya monyet gitu ya. Iya. Iya, dari dia juga tuh kayaknya sih. Banyak. Dan ini pasti adaptasinya ya dari sejarahnya gitu, bukan dari skill Phantom Lancer maksudnya gitu ya Son ya. Bukan ya. Bukan. Nah, mungkin itu ya. Oh, sampai 2 kali berarti gue di Dota. Phantom Lancer plus Monkey King double nih. Maksudnya secara looks Monkey Iya King, kan? tapi skillnya Phantom Lancer kan? Iya, jadi kalau yang Phantom Lancer yang ngegandain ya kan jadi banyak. Cuma kalau yang Monkey King jinggunya itu bener pakai tombak diar gitu. Yang selanjutnya siap. Ini adalah karakter yang sering di ban nih kalau di ranked nih. Oh iya. Nah, ini adalah Hanzo. Oh, yang suka ngumpet di semak-semak ya? Semak-semak, ngacir, kuyang sih dibilangnya sih. Iya, kalau di kuyang, situ. iya, kuyang. Tapi ini dari Jepang nih, bukan kuyang ya. Karena dia paling ngeselin
dikenalin kan suka makan-makanin buff orang ya kan, buff musuh. Jadi sosok aslinya dari namanya udah jelas ya, Hanzo. Itu adalah dari Hanzo Hattori. Hanzo Hattori. Nah, ini ninja paling terkenal di Jepang kan. Bener, sampai ada anime juga kan Ninja Hattori Ada kan. Ninja Hattori. Iya. Jadi sosok aslinya emang ada nih Hanzo Hattori ini, seorang samurai dan komandan ninja di era Sengoku. Oh sekarang udah bukan era Sengoku ya. Oke, apa era? Era Senggol dong. Brembo nih, senggol dong. Gitu sekarang eranya. Jadi dia ini adalah seorang ahli strategi dan pelindung setia Tokugawa Ieyasu. Terkenal kan dia shogun yang menyatukan Jepang. Nah, karena kehebatannya dia dalam taktik gerilya, spionase, dan sosok Hanzo ini seringkali dimitologikan punya ilmu sihir gitu ya, dan kekuatan iblis. Makanya dia bisa melepaskan dirinya itu ya. Nah. Maksudnya badan aslinya ditaruh di mana? Rogo Sukmo ya itu. Oh iya bener Rogo Sukmo ya. Campur-campur ya. Iya. Nah, makanya si Mobile Legends ini ngambil sisi mitosnya sih jadinya. Walaupun karakter aslinya tuh ada. Ada, tapi dia ngambilnya sebagai ninja iblis jadinya. Oke. Ya itu bisa Rogo Sukmo tadi ngeluarin rohnya dar buat ngabisin musuhnya. Gitu. Oh iya benar. Sering di band ya karakter ini ya. Ya karena itu capek kan dia. Baru mulai tok nyari buff udah hilang dimakan Hanzo. Oh iya bener. Gitu. Kan dia skillnya langsung makan Langsung itu ya. makan. Jadi baru datang set langsung ke buffnya musuh ngambil tak selesai. Iya. Kelar gitu langsung. Iya. Jadi kata-kata yang sama tim deh. Yang selanjutnya ini ada Kufra Son ya kan, yang berasal dari Mesir. Oh beneran ada ya? Kufra beneran ada itu. Jadi karakter tank yang identik dengan perban dan kemampuan yang berubah menjadi bola ini merupakan adaptasi dari sejarah Mesir kuno, Son. Loh emang dia bisa jadi bola sih? Tutankhamun kali ini mungkin nih. Lu tahu tuh King Tutankhamun, King Tuts. Enggak, tapi bukan ya. Jadi sosok asli dari Kufra ini itu adalah Firaun Khafre, Son. Oh emang ada. Kan Firaun ada banyak kan. Buat yang belum tahu kan Firaun itu kan kayak nama gelar ya. Nama gelar kayak raja gitu, Firaun itu. Nah, ini salah satu rajanya Mesir dulu, Firaun Khafre namanya, atau Khafra atau Kufra gitu, yang merupakan penguasa dari Mesir kuno dari dinasti keempat, Son. Jadi Khafre ini itu adalah seorang raja yang memerintahkan pembangunan dari piramida terbesar kedua di Giza dan diyakini sebagai pembangun dari Sphinx Raya, Son. Oh. Bahkan beberapa orang berpendapat bahwa Sphinx itu yang mukanya si Khafra ini, Son, katanya, Son. Oh gitu. Iya, kan Sphinx itu kan kayak kucing kan, cuman palanya orang kan. Banyak yang percaya kalau itu mukanya si Khafra atau Khafra ini. Jadi dalam sejarah, seorang sejarawan bernama Herodotus itu mencatat Khafra ini sebagai raja yang kejam, Son. Oh. Jadi Mobile Legends itu mempertahankan sifatnya dia ini sebagai penguasa kejam dari padang pasir. Son. Itu ada di cerita latar belakangnya Kufra. Mereka menggambarkannya sebagai penguasa kuno yang bangkit kembali untuk menaklukkan Land of Dawn, Son. Gitu. Gokil, kuat sih emang itu. Iya kan? Iya. Sering dipakai juga sih tuh. Monkey Boy ini. Oh, Kiboy ya. Oh iya. Jago banget kalau pakai itu. Gila. Oh iya. Parah sih. Salah satu tank yang sering dipakai ya sama orang-orang Iya, ini. soalnya orang mikir kan kayak hero gitu doang. Tapi kalau mekanik lu tinggi, anjir. Kuat banget gitu. Kuat banget gila. Itu bisa nyatuin gini kan? Dar gitu. Iya, ke tembok sih, gebret gitu. Oh iya. Dar. Tapi gue pernah denger deh yang konspirasi apa? Kalau piramid itu katanya bukan dibangun tapi malah unbuilt apa sih bahasanya? Oh iya, piramid itu sebenarnya bukan dibangun tapi di apa sih sebutannya? Kayak kayak dibongkar. Iya. Jadi bukan jadi aslinya nggak kayak gitu tapi itu dibongkar, nah jadi kayak gitu. Oh iya. Ada tuh konspirasinya. Gue sempat lihat juga sih itu sih. Yang karena ini kan karena bentuknya itu agak aneh gitu kan. Kayak kesannya kayak nggak dibikin dari nol numpuk-numpuk batu. Iya. Kesannya nggak kayak gitu kan. Kesannya nggak kayak gitu. Kesannya kayak bentuknya sebelumnya tuh kotak ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi kayak dia pondasi doang lah kesannya. Oh gitu. iya. Dibongkar. Tapi karena alam akhirnya terbongkar secara alami gitu kan. Kayaknya sih gitu deh. Itu menarik juga sih. Buat kalian yang mau dibahas, komen ya. Yes. Yang selanjutnya ada 2 hero langsung nih, Son, ya kan, yang berasal dari Inggris, yaitu Lancelot dan Guinevere. Wah, inklusif sekali ini ya. Bener. Kedua karakter ini itu diambil dari legenda Raja Arthur yang berasal dari tanah Britania Raya. Jadi cerita aslinya Lancelot ini itu merupakan kesatria terhebat, Son, yang berada di meja bundarnya Raja Arthur. Sementara Guinevere itu adalah ratu dari Raja Arthur. Oke, kapelan nih. Bener. Jadi dalam legenda aslinya, Lancelot dan Guinevere ini tuh terlibat dalam kisah cinta terlarang yang akhirnya memicu keruntuhan dari kerajaan Camelot, Son. Oke, ternyata Guinevere iparnya. Nah, ipar adalah Mokat. Nah, tapi kalau versinya Muntun nih, Son, nih, dia tuh bukan pasangan gitu. Oh gitu, situationship? Enggak, bukan dong. Tapi kakak beradik, Son. Waduh. Dibikinnya sama Mobile Legends tuh kakak beradik mereka, yang berasal dari keluarga bangsawan Barok itu, Son. Saya salah satu user Lancelot juga dulu ya kan, jadi kayak
Sing sing pes. Kebeli Sing aja sing belum sing sing kayaknya pes gitu. Pes gitu. Salah Kuat sih, satu dua-duanya kuat ini. hero kesayangan saya itu Lancelot. Ganter Layla sama Mia gitu. Sama Fanny yang kedua. Nggak tahu lah yang dulu nontonin live kita ya, riset main Mobile Legends kayak apa. Tapi emang Arthur ini banyak sih diadaptasi di film segala macam ya. Film King Arthur, King Arthur banyak. Dan bagus loh ya. Gue belum nonton sih. Pedangnya kan juga terkenal juga kan, pedangnya dia kan. Apa tuh namanya pedangnya? Aduh. Excalibur. Kan. Nggak tahu sih namanya, lupa. Yang Batosai bukan? Tapi Mobile Legends sangat inklusif sekali ya Son ya. Maksudnya sampai Inggris juga loh. ada. Gila sih. Nah ini yang selanjutnya Son, dari negara Anda ini Son. Oh iya. Nah, Gila, ini iya adalah kan? Chow. Nah, Oh ini tapi emang nggak diambil dari mitologi ya. Ini benar-benar sosok lebih modern ya, pop culture sekali ini. pop culture Pop ini. culture ini ya. Orang-orang pasti udah tahu ini adalah sosok aslinya Bruce Lee. Bener. Yang merupakan seorang aktor ya Son ya. Aktor Yang jago banget bela berantem. diri. Tapi emang aslinya pun dia jago sekali kan emang kan. Jago berantem memang aslinya. Jago tapi dia tuh bukan orang Cina setahu gue. Amerika. Dia Amerika maksudnya. Warga negaranya udah nggak tahu. Warga negaranya double Amerika atau setahu gua. Amerika ya. Setahu gue Amerika warga negaranya. Cuman ya dia orang keturunan Cina gitu. Iya. Kemarin juga turut berduka juga ya buat apa? Chuck Anaknya. Norris ya. Oh Chuck Norris ya benar. Chuck kan, Norris teman rest in mainnya peace. dia kan aktornya kan. Jadi ini benar-benar karakter yang diambil dari sosok aslinya ya kan. Sampai pakaiannya sama semua ya kan, kuning. Emang kuning ya? Kuning. Yang Chow. kuning. Kayak Kill Bill kan juga kuning. Kill Bill. Kalau Kill Bill emang dari Bruce Lee. Iya makanya kan dia kuning Emang juga. cowok ini kuning basicnya maksudnya tanpa skin loh. Basicnya kuning. Terus juga teriakannya pas nyerang. Sampai style bertarungnya Jet Kundo kan. Iya. Itu sama juga. Terus juga animasi ultinya itu si Chow itu emang diambil dari julukannya dia, Sang Naga. Oh iya. Way of Dragon. Ultinya tuh yang ditendang jauh dulu terus habis itu bisa disusul kan? Iya. Iya. Deret itu. Jet Kundo. Dengan tendangan sepeda ya. Tendangan sepeda bukan sih itu bilangnya? Oh, iya yang ngomongnya. pas nyamper ya. Iya, Gitu kan kayak ngayuh sepeda kan. Kayak ngayuh sepeda itu. Setahu gue tuh tendangan sepeda deh. Dulu Emang ada? tendangan sepeda. Ada lah tendangan sepeda dulu. Terkenal di Mortal Kombat tapi Liu Kang kalau nggak salah. Oh, Gitu. Jadi dia style-nya nggak ngambil kungfu ya, ngambilnya Jet Kundo. Jet ya, Kunedo dia terkenal namanya ya. ya. Anjing tapi gue baru tahu lah kalau kungfu itu di sini wushu ya. Enggak lah beda lah. Gue pernah denger dari mana ya? Gue lupa. Pokoknya bilang Kungfu kan ada itu banyak alirannya. Kayak wushu. Wing Chun juga kungfu. Si ini Erlangga Jackie Hartarto. Jackie Chan, Cok. Suka wushu kan dia kan. Jackie Chan yang ngomong, seingat gue ada video dia ngomong Apaan? kalau kungfu itu nama di sana itu bukan kungfu tapi wushu ini. Sumpah. Ntar gue cariin nongol ya. Ya gue nggak tahu sih. Kalau gue taunya kungfu emang banyak alirannya. Iya. Kayak Wing Chun emang menurut lo apaan? Kayak kungfu juga Ya ya. udah. Ya kayak Shaolin gitu Iya. juga kungfu semua ya. Ya emang alirannya banyak aja. Iya. Kalau wushu kayaknya lebih fokusnya pakai senjata deh. Yang tombak-tombak itu ya. Pakai senjata bukan kungfu yang tangan kosong setahu gue sih. Iya, itu Wing Chun. Itu Wing Chun tuh. Mm-hmm. Pakai pedang-pedang aja kan. Kalau wushu kan kalau kompetisi kan pakai senjata pasti. Gue kaget juga pas Jackie Chan ngomong gitu. Jackie Chan apa si Stephen Chow. Bukan, Jet Li, gue lupa tuh. Oh. Jackie Chan atau Jet Li tuh gue lupa. Yang selanjutnya ini dari Tiongkok juga masih. Ini adalah Chang'e, Oh iya, Chang'e. sang Dewi Bulan. Jadi kalau di cerita aslinya sih, suami dari si Chang'e itu kan ada pemanah terhebat ya kan yang bernama Hou Yi. Itu dia mendapatkan ramuan keabadian, eliksir nih lah. Nah waktu itu jadi suatu insiden yang bikin si Chang'e itu yang minum ramuan ajaibnya itu sih. Padahal harusnya suaminya. Iya punya suaminya lah, ya kan. Tapi kan punya apa? Benar-benar punya suami kan punya istri. Alah duit suami duit istri lah. Bener sih Chang'e kan. Duit istri duit istri. Suami gak usah pegang duit deh. Satu peser pun jangan. Haram itu. Jajan nanti. Jadi buat ngelindungin diri dari pencuri lah. Nah pas dia minum itu ya kan sendirian, itu ternyata ngebuat dia melayang sampai ke bulan sih. Oh, gara-gara minum itu. Nah yang menjadi Dewi Abadi di sana. Oh, masih oke tapi ya melayangnya ke bulan gitu maksudnya. Loh kalau nggak oke kemana sih? Ya kadang kan kita melayang terus habis itu nggak tahu kok ini di mana. Kalau itu jelas ya tujuannya ya. Ada tujuannya lah. Ke bulan kan? Iya. Lah ini masih di bumi tapi ini di mana anjing kan gitu kadang-kadang. Soalnya kadang-kadang kan minum ramuan. Teman saya sih kadang-kadang Iya, begitu iya. ya. Kan sekarang mereka minum ramuan loh nabrak Ferrari mas. Aduh, saya expander itu pasti yang Anda ngomongin. Mobil expander pasti itu.
Baru tuh kan ada lagi. Iya. Nah di bulan itu dia ditemenin sama seekor kelinci. 2 kelincinya. Satu aja. Oh, 1 aja. Yang Soalnya kedua belum masuk. Oh. Gitu. Ditemenin kelinci giok. Jadi emang elemen yang punya bulan sabit sama kelinci itu benar-benar diambil dari cerita aslinya, mitologinya. Bahkan misi misi Cina Misi yang ke ke bulan. bulan itu namanya Chang'e. Oh iya, nama misinya ya. Nama misinya Chang'e. Chang'e gokil, Dewi Bulan. Sangat terkenal nama Chang'e ini akhirnya gara-gara misi ke bulan itu sih. Misi Cina yang ke bulan. Tapi nabrak juga gak sih sama yang ini, yang Jepang, Kaguya? Kaguya. Kaguya kan ada juga, Bu Dewi Bulan. Oh, yang lempar-lempar topi itu kan jurusnya? Yang kayak Storm Spirit. Enggak, itu beda, itu Kagura. Enggak, ini dari cerita Oh. mitologi Kaguya itu yang ada di Naruto kan ada. Musuh terakhirnya Naruto kan Kaguya. Yang Gue gak Dewi nonton Bulan Naruto kan. soalnya. Ada juga tuh Kaguya, Dewi Bulan juga. Oh, iya. Ya pasti di setiap kultur ada lah Dewi Bulan lah. Oh iya sih. Kemungkinan Emang ada kita lah lah. versi-versi sendiri ah. Kita Dewi Bulan ya? Iya ada pokoknya. Iya, pungguk merindukan bulan kalau kita ada. sangat Gen X jokesnya ini anjing. Hah? Jokes boomer ini. Jokes sekolah ini, jokes sekolah boomer nih. Boomer ini. Yang selanjutnya nih Son ya, ada dari Indonesia lagi kali ini ya kan yang bernama Kaja. Oh itu di Indonesia tak? Hero Kaja itu ternyata dari Indonesia Son. Jadi kan Kaja ini seperti yang kita suka lihat gitu ya kan, wujudnya adalah manusia burung kan Son, dan juga dengan senjata cambuk petir gitu kan. Ternyata ini merupakan representasi dari makhluk mitologi penjaga para dewa Son, yaitu burung Garuda. Oh. Nah, Indonesia kan. Iya. Palanya sih kayak burung Garuda kan palanya. Iya sih. Jadi burung Garuda ini awalnya ya berasal dari mitologi Hindu dan Buddha kan, yang tentunya sangat lekat gitu dengan budaya Indonesia. Makanya kan burung Garuda kan kita jadiin lambang negara kan. Iya. Sama lambang Gerindra juga sih, cuman Oh kita lekatnya sama budaya Hindu dan Buddha ya sih. iya di zaman dulu kan Oh, banyak iya, kerajaan benar. Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi Garuda itu adalah raja para burung Son, yang juga merupakan makhluk tunggangan dari Dewa Wisnu Son. Oke. Karena kalau Tengku Wisnu naiknya Denza bukan naik Garuda. Kalau ini kan Dewa Wisnu. Nah Garuda ini Son itu sebenarnya digambarkan memiliki tubuh manusia Son, namun bersayap dan berparuh elang. Jadi ya persis kayak desain aslinya Kaja gitu. Saya sendiri juga kemarin potong rambut agak terinspirasi Kaja itu Son. Jadi Kok bisa? belakangnya kayak Subasa kan. Oh. Nah, itu. Iya. Selain itu Son, Garuda ini ternyata merupakan musuh bebuyutan dari ras naga yang secara implisit cocok dengan perannya sebagai penegak hukum yang memburu roh-roh jahat Son. Oh. Si Garuda ini. Gue pikir selama ini Garuda itu di backup sama naga sih. Oh, Ternyata malah musuh bebuyutan sama naga musuh ya. bebuyutan dengan naga, Oh, salah tapi Garuda yang nggak kaprah. menang kalau itu. Iya kan? Menang harus berteman dengan naga dong Anda. Iya. Gitu. Jadi awal mulanya Kaja selain dari Razer dari sini juga. Gitu dari sini juga. Iya, selain dari Razer dan Pet Rider ya. Kirain gitu ya. Iya. Iya. Dari Sama sini. Percis ya, ternyata baru nyadar. Iya, burung Garuda tuh mirip banget sih Kaja sama burung Garuda, keren sih menurut gue sih. Jadi sangat inklusif, banyak dari budaya Indonesia juga udah ada 3 nih sejauh ini yang kita bahas. Iya, 3. Budaya Indonesia yang dibikin karakter Mobile Legend. Malah si Wisnunya yang belum ya? Mungkin Nah, nanti kali ya. Kan itu. kenal banget kan Wisnu kan. Dewa paling kuat ya kan. Emang ada Son? Maksudnya Dewa Wisnu. di Mobile Legend? Enggak, maksudnya pasti ditunggu-tunggu juga nih. Mana Tapi nih kayaknya Dewa nggak Wisnu? boleh lah kalau dewa kayaknya. Oh iya ya. Nggak terlalu boleh lah, masa dari dihormati dewa. ya. Lu mau kayak film itu yang anime apa Record of Ragnarok emang lu kira? Oh, iya. Iya nggak boleh lah. Ya, masalah ntar enggak, ini udah bener. Udah bener ya. Montun udah di jalan yang benar ya. Yang terakhir nih Chat, ini harus ada dari Yunani dong kan, belum muncul mitologi. Oh iya. Belum sah kalau belum ada Yunani dong. Karena yang paling terkenal ya soalnya mitologi dari Yunani ya, salah satunya ya. masih. Mitologi orang dari Yunani. Nah, Zeus pasti pikirannya. Iya. Nah, Tapi ini adalah Atlas. Atlas ini yang bisa ngetele-tele orang ya? Teleport bukan sih? Bukan. Oh bukan ya? Oh bukan deh, yang tanker ini. Yang bisa terbang. Iya, yang bisa gini-gini. Iya. Terbang terus narik orang jedar. Oh iya, di Smackdown orangnya. Smackdown semua, satu tim. Jadi karakter yang identik dengan lautan dan gurita raksasa ini Chat, emang diambil namanya dari salah satu titan terkuat di mitologi Yunani kuno Chat.
Makanya skillnya kan bercabang-cabang semua kan. Jadi sosok aslinya itu emang Titan Atlas namanya, yang dihukum oleh Dewa Zeus. Oh, karena Jadi kan dalam mitologinya Yunani, Atlas ini kan memimpin para Titan dalam perang melawan dewa-dewa Olympus. Nah pas kalah, si Zeus itu menghukum Atlas buat memikul langit ya. oh Makanya terkenal kan iya. yang dia mikul Bumi kalau gua bola tahunya. dunia. Iya bola Iya dunia, kan? globe, bumi, mikul bumi yang gue tahu. Yang bola dunia itu yang udah lebih ke para modern lah. Oh, Kalau cerita aslinya langit katanya. oh langit sebenarnya yang dipikul ya. Yang ditaruh di pundaknya itu selamanya sih. Bener. Forever and ever ternyata dia. Harus menahan bumi terus ya. Jadi si Munton ini ngadaptasi mikulnya itu Zed. Oh iya, warnanya biru kan itu kan? Warnanya Yang warna biru kan kayak gurita itu ya. Warna biru. Tapi emang udah dikombinasi, ada mecha-mekanya gitu lah, robot-robot gitu jadinya. Gitu. Tapi adaptasinya dari sini. Oh, jadi versi Android dari Dewa Atlas gitu ya. Pikir kurang kuat kayaknya. Nah. Dimekain lagi. Bener, karena memang Cina sedang big on humanoid robot son. Iya kan? Jadi dimasukin. Iya, ada justru- kabel-kabelnya apa ya kan di tangan-tangannya. Nggak mungkin dipikirin Titan kurang kuat, orang masih kalah kan sama Olympus. Nah, Harus dibikin android. bener. Tuh. Apalagi Zeus ultinya langsung petir semua orang son. Nah, Makanya skill ultinya itu ngerepresentasiin kekuatannya dia yang sangat kuat ya kan. Semuanya diambil di smackdown semua. oh iya. Nunjukin kekuatan si Atlasnya ini. Sangat seru sekali ya ternyata yang membicarakan backstory dari karakter Mobile Legends. Yes. Tapi sayangnya masih banyak sekali teman-teman karakter yang belum kita bahas. Tapi sayangnya time is running out ya kan. Yes. Jadi kalau misalnya kalian setuju dan kalian suka dengan episode ini, langsung tulis di bawah. Kita akan bikin part 2-nya, I promise. Yes. Dan tidak ada endorse-endorsean ini ya. Tidak ada endorse-endorsean. Tidak Kalian ada. bisa dengar sendiri lah. Tadi kita menyebut apa game dari sebelah itu tanda bahwa kita tidak di endorse Tidak teman-teman. di-endorse ya. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Langsung aja komen di bawah karena itu ada Respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, langsung aja komen di bawah kalian pengen kita bahas apa lagi di special edition, karena di special edition kita hanya membahas satu topik saja gitu ya. Kalian misalnya pengen yang part 2 langsung tulis di komen, kalian pengen yang baru lagi pembahasan lain tulis saya di komen, kita bakal baca semuanya. Yes. Thank you so much, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di atas 12.